Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Dalam kali ini saya akan mencoba untuk membantu dari Bapak Ibu semua yang mana dalam pembuatan SKP transisi untuk tahun 2021. Yang mana pada SKP kali ini dibagi menjadi dua, yaitu dari periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember. Marilah kita buka dulu aplikasi dari SKP ini. Kita di sini double klik, maka disinilah sudah muncul aplikasi SKP transisi khusus tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Yang mana dalam SKP ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk periode Januari sampai Juni 2001. Kemudian yang kedua untuk periode Juli sampai Desember 2001. Dalam SKP transisi tahun 2001 ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk SKP periode Juni dan maksudnya untuk periode Januari sampai Juni 2001 ini masih menggunakan form yang lama. Sedangkan untuk yang periode Juli dan Desember ini menggunakan form yang terbaru. Nah, mari kita lihat untuk SKP yang periode Januari sampai Juni 2001. Ini dalam SKP ini dibagi menjadi 6 bulan, yaitu di sini ada bulan Januari. Ini SKP-nya seperti ini. Masih sama yang produk lama. Nah, untuk kembali lagi kita tekan rumah ini untuk kembali ke menu. Maka di sini akan lihat lagi. Ini Januari sudah, Februari sudah, kemudian dan seterusnya Maret sampai Juni itu sama isinya. Nah, dalam kali ini untuk mengisi SKP ini langkah awalnya kita harus mengisi data terlebih dahulu. Yaitu tinggal kita klik data pegawai. Maka di sini tinggal mengetikkan nama di sini. Nah, kalau saya ini sudah mengetik namanya. Kemudian di sini NIP. Kemudian di sini untuk pangkat atau golongan ruang. Untuk pangkat dan golongan ruang di sini tinggal kita memilih saja. Ya, nanti kalau Bapak Ibu memilih di sini, nanti untuk angka kreditnya juga akan menyesuaikan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah mengisi angka kredit lagi dan juga tidak perlu untuk menulis apa yang telah kita laksanakan. Nah, contohnya saya di sini pilih yang pembina tingkat 1 atau golongan 4B, tinggal klik saja. Nah, maka di sini nanti di sana semuanya nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian ini jabatan sudah jelas, ini tinggal diketik tangan saja manual. Kemudian di sini nama sekolah juga diketik manual. Terus di sini pejabat penilai silakan diketik secara manual. Kemudian di sini untuk NIP juga manual, bisa langsung diisi di sini. Kemudian di sini pangkatnya juga manual dan seterusnya sampai pada bagian bawah ini. Pada penanggalan ini ada perencanaan dan ada penilaian. Nah, untuk menulis di sini kita tidak perlu menuliskan pada kolom ini, tetapi kita lihat di atas. Tinggal mengetik aja di sini. Ya, tinggal mengetik di sini. Nah, kalau misalnya di sini tulis Lawi, contoh, maka di bawah ini juga akan ikut tertulis Lawi. Nah, tetapi kita menulisnya pakai kabupaten. Jadi kita tulis pakai Kabupaten Tegal. Nah, ini sudah, maka data ini sudah terisi semuanya.
Ini untuk pengisian data dari Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian kita menuju ke halaman yang lain. Ini klik rumah aja di sini. Nah, setelah itu kita akan mengisi dari form SKP. Tinggal klik saja form SKP. Nah, setelah di sini, maka Bapak Ibu tadi sesuai dengan yang ada di sini, ini ada pejabat penilai. Nah, ini tidak bisa dituliskan di sini karena tadi di sini sudah dikunci, maka di sini tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi pengisiannya tadi sudah di halaman depan. Di sini juga secara otomatis pada tanggalnya, dan juga di sini pejabat penilai di sini, kemudian pegawai yang dinilai di sini namanya. Nah, terus kita menuju pada bagian ini. Nah, untuk Bapak Ibu semua, nanti di sini untuk jenis gurunya bisa kita pilih. Di sini guru, misalnya guru apa. Nah, tinggal klik aja di sini di guru mata pelajaran. Sini klik kolom ini, kita pilih. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu guru mata pelajaran atau guru bimbingan karir atau BK. Nah, untuk guru mata pelajaran itu termasuk nanti dari Bapak Ibu guru praktek yang di kejuruan itu masuknya kelompok dalam mata pelajaran. Milihnya seperti ini aja. Kalau kita misalnya contoh, kita misalnya memilih guru bimbingan karir atau BK, maka nanti di sini akan berubah semua nilai-nilainya. Contoh misalnya BK, klik, maka di sini secara akan otomatis. Nah, di sini dari Bapak Ibu guru di sini misalnya dari guru BK, nah di sini punya tugas wali kelas atau tidak. Kalau dia punya tugas wali kelas, maka di sini tetap. Tapi kalau misalnya dia bukan wali kelas, maka tinggal klik di sini anak panah di sini. Maka di sini ada pilihannya. Di sini ada guru, maksudnya guru yang tidak mempunyai tugas tambahan wali kelas, kemudian ada wakil kepala sekolah, kemudian ada ketua program keahlian, kemudian di sini ada kepala perpus, ada lab, ada kabengkel. Nah, ini tinggal kita pilih. Misalnya kita yang misalnya tidak menjabat apa-apa, hanya sebagai guru biasa, tinggal klik aja guru. Maka nanti datanya akan terisi secara otomatis. Klik. Nah, di sini maka yang semula di sini tertulis wali kelas atau di sini misalnya waka, nah maka di sini akan terisi secara otomatis, termasuk juga angka kreditnya akan terisi secara otomatis. Nah, misalnya ini sebagai waka. Sekarang misalnya sebagai kepala bengkel, maka di sini juga akan seperti ini angka kreditnya, karena angka kredit untuk kepala bengkel, kemudian kepala perpus, dan kemudian ketua program keahlian dalam penghitungan angka kreditnya itu sama. Kalau misalnya sebagai wali kelas, nah maka di sini juga akan berubah secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot untuk menuliskannya. Kemudian misalnya di sini untuk yang bagian ini Bapak Ibu. Nah, kita perbesar dulu biar kelihatan. Untuk yang bagian ini, yang ini, misalnya kita di sini menyusun kurikulum. Nah, mengubahnya tuh di sini nanti. Kita klik, pilih ini anak panah. Nah, di sini isiannya banyak sekali pilihannya. Silakan Bapak Ibu mau mengisi apa. Kalau misalnya menyusun kurikulum, maka di sini akan berubah. Nah, di sini pada yaitu di sini bisa tambahkan pada kolom yang ini.
misalnya pada kolom yang ini. Misalnya di sini bukan sini, misalnya di sini apa matematika misalnya. Ini diperbesar dulu. Ini misalnya matematika. Tinggal enter. Maka di kolom ini akan berubah di sini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa untuk memilihnya. Misalnya di bagian ini, di nomor 9 ini, kita misalnya menulis apa, tinggal pilih kita apa isinya sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu telah buat. Misalnya membuat buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP. Tinggal klik saja bukunya apa, tinggal di sini misalnya buku matematika. Misalnya buku matematika. Enter. Maka di sini akan ada tulisan matematika, yaitu buku matematika. Nah, begitu juga di bawahnya. Silakan Bapak Ibu mengisi berapa. Oh ya, di sini untuk menampilkan semua kolom, bila misalnya kegiatannya banyak sekali, bisa tinggal di sini show. Klik show. Maka di sini kolom-kolom yang lain akan bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya menuliskannya banyak. Nah, di sini tinggal memilih di sini saja kolom-kolomnya. Kemudian ini angka kredit sudah tertulis atau sudah terjumlah secara otomatis. Nah, untuk menghilangkan ini yang merah kuning ini semua biar tampilannya akan lebih rapi, maka kita tinggal klik hide. Nah, ini hide. Maka di sini akan bergerak, sedang proses. Nah, ini akan menjadi teratur, akan menjadi rapi. Ini Bapak Ibu semua bisa ketahui, maka nanti yang akan tercetak seperti ini. Kemudian selanjutnya kita kembali ke rumah. Ini klik rumah. Kita juga harus melihat yang SKP bulanan. Nah, untuk melihat SKP bulanan, maka tinggal klik yang ini, tanda rumah. Kalau sudah klik tanda rumah, maka akan muncul ini. Tadi form SKP-nya sudah diisi. Kemudian kita lihat SKP bulanannya di sini. Klik SKP bulanan. Masih atau urutannya nomor 2, 3, dan seterusnya. Nomor satunya belum ada. Nah, untuk menampilkan nomor 1 di sini, tadi apa yang sesuai kita pilih untuk jenis gurunya dan tugasnya, maka tinggal klik di sini aja. Nah, ini muncul. Ya, jadi muncul menjadi kepala perpustakaan. Nah, kemudian di dalam ini realisasi, ini kita harus isi secara manual. Nah, kebetulan dia menjadi kepala perpus, nilainya berapa? Misalnya 87, tulis 87 dan enter, maka di sini akan nilainya. Nah, kemudian menyusun silabus. Nah, dalam menyusun silabus itu kan dalam 1 bulan sekali. Nah, nanti kita bisa lihat di menyusun silabus atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita lihat di monitoring. Bisa kita lihat monitoring, klik ini, monitoring. Nah, di sini dalam menyusun silabus di sini di bulan apa? Nah, menyusun silabus kan di bulan awal bulan, berarti di sini. Kita tulis 1 karena di sini targetnya 1, outputnya 1, maka di sini di bulan Januari tulis 1. Nah, tapi di sini bukan bulan Juni ya, tapi di bulan Januari. Jadi ini 0 saja. Nah, maka kalau sudah tidak ada warna merah, berarti ini sudah benar. Kemudian selanjutnya untuk
di sini ini masih merah, yang masih merah harus diisi. Mengikuti diklat fungsional. Nah, lamanya ini. Jadi nanti berapa? Nah, tapi di sini tertulisnya semua di bulan apa kita mengikuti ini. Misalnya di bulan Januari, berarti di sini harus 0. Untuk bulan Februari itu 0, kemudian yang Maret juga 0, terus yang April 0, yang Mei 0, kemudian Juni juga 0. Nah, sekarang di sini berapa? Nah, 1 kali pada bulan Januari tulis 1. Nah, maka ini berarti sudah terisi. Kalau di sini sudah merah, enggak merah berarti sudah benar. Nah, ini karena tidak ada rencana di sini, kalau 000 juga tidak masalah. Jadi ini 1. Sudah selesai untuk bulan Januari. Sekarang lihat yang, atau boleh di-save dulu. Kemudian lihat yang bulan Februari. Klik di sini, kemudian lihat Februari. Nah, di sini juga wali kelas, karena kepala perpus itu kan setiap bulan ada. Berarti di sini di bulan ini Februari harus ada penilaian atau kualitas mutunya berapa. Misalnya 87. Nah, di sini tidak ada menyusun silabus karena hanya sekali. Kemudian di sini melaksanakan perbaikan. Nah, nilainya belum ada, kita beri nilai 87 atau berapa, 85 boleh. Kemudian di sini mengikuti diklat. Nah, diklat tadi hanya di awal saja pada bulan Januari. Jadi ini tidak perlu diisi lagi. Terus kita menuju ke bulan Maret. Klik Maret. Nah, di sini kepala perpusnya belum ada mutunya berapa atau nilainya berapa, angka kita tulis misalnya 87. Untuk yang nomor 2 itu tidak ada. Kemudian untuk melaksanakan pengayaan setiap bulannya ada, boleh ditulis nilainya 87. Kemudian diklat di bulan ini tidak ada, jadi kosong. Nah, ini tidak ada ya, jadi hapus saja. Hapus 4 di sini ya 0. Terus yang berikutnya di bulan April. Nah, di sini menyusun belum muncul, maka di sini bisa diklik supaya nanti menyusul yang nomor 1-nya. Klik sini, maka akan ada. Nah, nilainya belum ada. Ini misalnya 88. Nah, maka di sini untuk yang nomor 2 tidak ada. Kemudian evaluasi penilaian. Nah, ini bisa nilai 87 ada. Kemudian mengikuti diklat tidak ada, ini kosongkan saja nilainya. Dan ini juga kosongkan. Sudah. Kemudian ini di bulan apa tadi, April, kemudian Mei. Nah, ini nomor 2, nomor 1-nya belum muncul, maka klik di sini. Itu sudah muncul, diberi nilai 88. Nah, maka ini ada. Nomor 2 tidak ada kegiatan. Kemudian nomor 7 tetap diisi, misalnya 88. Kemudian yang diklat di sini bulan ini tidak ada, maka dihapus. Kemudian ini juga dihapus. Nah, kita save dulu. Save. Kemudian kembali ke rumah, home, kemudian bulan Juni. Nah, ini nomor 1-nya belum muncul, klik di sini. Ini nilainya 88 misalnya. Kemudian yang ini menyusun kurikulum tidak ada, hapus saja. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini harus kembali ke monitor.
di sini dibeli nilai dulu, misalnya ini kembali ke mana, ke monitoring. Ini harus terisi 1, ini juga harus terisi 1 di bulan apa, Juni. Monitoring mana, ini monitoring. Nah, di bulan Juni mana, tadi yang mana, di bulan Juni yang kurang itu yang nomor 3, melaksanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Monitoring, melaksanakan kegiatan pembelajaran di sini. Oh, ini di bulan Juninya 0 lah. 0, bulan Juni tidak ada kegiatan, jadi 0. Kemudian lihat bulan Juni, berarti 0, nggak ada nilainya ya, tidak ada nilainya, jadi nggak usah. Kemudian alat ukurnya, misalnya di sini 87. Kemudian untuk penilaian 88. Analisis misalnya 88. Kemudian diklat tidak ada, kosongkan saja. Kemudian best practice, ya misalnya best practice ada, ini kosongkan saja ini. Maka ini sudah terisi untuk SKP setiap bulannya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi format SKP, kemudian SKP setiap bulan sudah diisi. Nah, selanjutnya kita tinggal nanti mencetak dari ini cover, kemudian data pegawai, kemudian format SKP, kemudian pengukuran nilai sikap, kemudian perilaku. Oh ya, maaf Bapak Ibu, dalam mengisi format SKP ini nanti harus sesuai dengan misalnya hasil PAK. Jadi harus sesuai. Karena nanti pada di sini review verifikasi PAK. Di sini karena akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada jumlah angka kreditnya di sini. Berarti nanti harus sesuai. Kalau nanti tidak sesuai, maka ini barangkali nanti di BKD-nya dalam verifikasi nanti ditolak. Jadi lebih baiknya ini disamakan. Kemudian di sini nanti ada tanda tangan tim penilai angka kredit. Jadi ini Bapak Ibu semua untuk format SKP, yaitu format SKP transisi khusus tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Nah, kembali tadi ke rumah. Kemudian kita lihat pada monitoring, tadi SKP sudah kita isi, kemudian monitoring kita lihat. Nah, ini semua yang tadi kita buat maka akan tertulis seperti ini. Nah, ini sudah secara otomatis. Saya menunjukkan yang dicetak di sini berdasarkan dari teman yang sudah diverifikasi oleh BKD Provinsi Jawa Tengah, yaitu untuk bagi yang mau KP atau naikkan pangkat, yang dicetak tadi yang sudah saya sebutkan tadi, untuk yang Januari sampai dengan Juni 2021, yaitu yang pertama yaitu cover, kemudian data pegawai, kemudian form SKP, kemudian di sini untuk pengukuran, kemudian nilai SKP, kemudian perilaku. Ini yang untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.
Ini untuk yang semester 1 atau periode Januari sampai dengan Juni 2021.